bahwa kita harus paham apa sih fungsi kaca itu. Kaca itu menangkal, menolak, menyerap. Kalau kita bagi ada 3 macam kaca, cembung, dia menangkal, cekung, menyerap. Ya datar itu bisa kedua fungsi tadi, gitu ya. Kemudian di dindingnya ada yang letakkan apa? Kaca. Ada yang letakkan pajangan, lukisan, atau ada yang letakkan cermin. Rumah saya begitu Pak Kang. Nah itu artinya apa? Uang habis melulu karena ditangkal, prospek-prospek di depan mata bisa batal. Kalau nggak tahu dan kemudian kamar mandi WC itu ada di atas ruang tamu, sebaiknya lampu ruang WC tadi dinyalakan non-stop. Selamat datang di Feng Shui edisi 28 Mei 2021. Saat ini saya juga sudah tersambung bersama Pak Kang yang selalu setia menemani Anda setiap hari Jumat. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Ganharia, selamat malam semua yang ada di dalam studio Sonora. Sehat kan kabarnya? Oh selalu dong, begitu juga kita berharap sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada sehat selalu semuanya. Amin. Pak Kang dan juga tim pun juga harapannya selalu sehat ya Pak Kang ya. Oh iya dong, apalagi kita mengingatkan bahwa minggu ini kan minggu yang luar biasa. Kenapa Pak Kang? Waktu hari Minggu yang lalu ada yang namanya Hari Pentakosta. Ya, pada hari Minggu 23 Mei 2021, ya toh? Kita mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakannya. Pada hari Rabunya, selamat Hari Tri Suci Waisak 2565 BE, ya toh? Betul. Ya, kita tentu saja berharap ya dengan adanya hari-hari yang sakral tersebut, kita semua senantiasa diberkahi kedamaian dan kebahagiaan. Amin. Dan tentu saja selalu kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu pula. Amin. Mudah kangen beraktivitas seperti dulu lagi ya Pak Kang ya. Iyalah. Tapi ngomong-ngomong ini YouTube-nya juga masih tetap ramai dong. Begitulah, tapi sekali-kali mestinya ada yang bagus dari pertanyaan di vlog Anda tentunya. Wih, udah nonton juga? Iya, nonton atau tidak, tentunya kalau Anda angkat kita akan bicarakan dong. Tetapi oke lah, di sini ada yang menamakan dirinya, ada nickname AA. Pada video posisi rumah pondasi keberuntungan. Ya, dia bilang naruh kaca di arah selatan boleh enggak Pak? Dia bilang. Bagaimana nih juga Ganharia? Boleh nggak naruh kaca di selatan? Enggak. Kenapa nggak boleh? Soalnya selatan unsurnya api. Bener nggak logika saya? Enggak ya? Enggak. Ya kalau unsurnya api terus kenapa? Pecah. Nanti tukang-tukang kaca tuh yang numpukin kaca di selatan bisa kalut semua loh. Salah berarti ya Pak Kang ya? Boleh ya? Ya, nggak ada urusannya mau dimanapun boleh. Ya dengan catatan bahwa kita harus paham apa sih fungsi kaca itu. Kaca itu menangkal, menolak, menyerap. Kalau kita bagi ada 3 macam kaca, cembung, dia menangkal, cekung, menyerap. Ya datar itu bisa kedua fungsi tadi, gitu ya. Nah pada hakikatnya dalam Feng Shui, kaca ini kan
bisa juga untuk memperluas ruangan. Jadi kalau selatan itu adalah ruang makan, jadi kan selatan itu jadi bagus banget ya. Oke. Kalau selatan itu dapur dan posisinya salah seperti beberapa hari yang lalu kita berbicara, maka kan bisa dipakai untuk solusi memperbaiki posisi toh. Oh iya, bener-bener. Nah yang nggak boleh misalnya kaca itu kita hadapkan ke pintu. Ya, ada satu video saya mengenai misalnya video hantu gentayangan lah katakanlah. Di sana saya bercerita mengenai cermin yang berada di dalam kamar mandi WC. Nah, karena cermin itu memantulkan uap-uap air dari wastafel dan dia menghadap ke pintu, bayangannya seringkali sekelebat kelihatan oleh orang yang lagi nggak waspada misalnya ngelamun atau segala macam. Nah dia bilang ada apa? Ada hantu di dalam rumah itu. Ya jadi untuk lebih lengkapnya silakan simak video tersebut gitu. Nah kalau cermin tersebut ditaruh kan banyak tuh kita kalau datang ke rumah orang nih juga kan. Kita buka pintunya, pintu utamanya kita mau masuk nih. Kita bukan bertemu ruang tamu, tetapi menemukan foyer dulu, ruang perantara untuk menuju ke ruang tamu. Nah di situ biasanya suka dikasih dom gitu kan, ya ada bentukan atap yang membulat dan kemudian di depan pintu yang megah itu dipasang satu meja ya. Nama mejanya apa sih itu kalau meja yang kecil, saya jadi lupa namanya. Nah tapi di atasnya suka ditaruh apa tuh? Vas bunga. Vas bunga. Kemudian di dindingnya ada yang letakkan apa? Kaca. Ada yang letakkan pajangan, lukisan, atau ada yang letakkan cermin. Rumah saya begitu Pak Kang. Nah itu artinya apa? Uang habis melulu karena ditangkal prospek-prospek di depan mata bisa batal. Oh, jadi di ruang tamunya itu kalau dia dapin kaca bisa batal. Iyalah, ya. Jadi kalau dipasang seperti itu seringkali, jadi jangan heran kalau seringkali kenapa ya prospek saya di depan mata kok sering nguap gitu. Nah, tapi berkaitan dengan kaca, posisi kaca dan peletakannya yang baik dan buruk, mungkin sahabat Sonora bisa mengunjungi channelnya putra saya Kang Sifat. Di sana ada berbicara mengenai baik buruknya pemasangan cermin di mana begitu ya. Nah kemudian si AA lagi nih, nickname AA, pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC, dia bilang begini juga kan. Selamat malam suhu Kang. Di apartemen umumnya WC dan wastafel berada setelah pintu masuk. Iya bukan sih? Di apartemen, WC dan wastafel. Di apartemen pada umumnya, jadi umumnya deh. Pada umumnya, oke. WC dan wastafel berada setelah pintu masuk. Ada yang gitu, kayak modelan hotel gitu berarti Pak Kang? Ya, kalau saya sih yakin banyak yang begitu. Sebab kalau berada di luar pintu masuk bukan milik dia. Toilet umum. Toilet umum. Iya toh? Jadi harus di dalam dong kalau memang bagian daripada apartemen. Ya, iya bener sih. Nah, jadi yang dimaksud apa gitu ya? Benar atau salahnya saya nggak tahu. Jadi di apartemen umumnya WC dan wastafel berada setelah pintu masuk. Ya, jadi kalau kemudian yang dimaksud WC adalah di ruang tamu, bagian daripada ruang tamu, ya atau di foyer, ya tentu ini keliru dong. Kemarin juga kita udah bahas gitu ya.
Ada tuh pembahasannya belum berapa minggu yang lalu. Nah kalau wastafel ada di setelah pintu masuk, sepanjang tadi kan kita bilang wastafel sih nggak ada masalah. Cuma orang berkeyakinan kalau wastafel itu airnya muncrat keluar ke arah pintu itu berarti jelek. Nah yang paling bermasalah kan seperti tadi kita sudah bahas, kalau kemudian di atas wastafel itu adalah cermin yang langsung menghadap ke pintu masuk. Nah ini yang nggak boleh, toh? Nah kemudian dia katakan lagi dapur bagian dalam dekat dapurnya di bagian dalam dia bilang dekat jendela besar. Ya kalau dekat jendela besar nggak masalah. Mohon pencerahannya, sia-sia ya tidak ada masalah dong ya. Kalau dekat jendela besar. Nah, tetapi apakah posisi itu baik, benar atau keliru kita nggak tahu karena penjelasannya terbatas, ya toh. Nah kalau dapur itu kemudian kita bisa lihat langsung setelah membuka pintu, toh ini sudah kita bahas kemarin. Betul. Ya itu salah, ya itu keliru, ya toh. Iya. Nah tetapi kalau dapur itu dekat jendela besar, jadi jendela itu di sampingnya, nggak ada masalah. Maksudnya yang dimaksud dapur di sini mungkin posisi kompornya kali ya. Nah kalau ada jendela di samping kompor nggak masalah. Yang nggak boleh kalau kompor itu tidak bersandar pada dinding masif. Jadi bersandarnya kepada jendela tadi. Atau ada di beberapa rumah atau beberapa apartemen ya, yang bahkan lebih sering di apartemen, itu kompornya nggak bersandar pada dinding juga kan. Di tengah-tengah itu ya? Betul, seperti di island walaupun bukan di island gitu toh. Dan biasanya pula kemudian berhadapan dengan sink. Nah ini yang keliru. Kemudian ada satu lagi juragan Haria. Ada juragan Halim Lim pada video ramalan 12 Sio di bulan ketiga Imlek Sagwe. Dia bilang begini, Pak Kang mau nanya boleh? Ya boleh saja. Ya nggak dilarang kok sama juragan Haria. Kamar mandi di atas ruang tamu. Dia kasih tanda tanya, maksudnya boleh enggak gitu ya. Posisi ruang tamu di sudut setelah pintu utama. Apa boleh? Nah, di sini saya kurang paham. Apakah Anda paham juga kan? Posisi ruang tamu di sudut setelah pintu utama. Di pintu ada dua, abis pintu utama ada dua ruangan kali ya, ruang tamu sama ruang tengah gitu. Enggak, saya juga apa. Posisi ruang tamu di sudut. Maksudnya posisi ruang tamu itu berada pada sudut diagonal terjauh dari pintu utama, itu betul. Ya kalau berada posisi yang dimaksud adalah ruang tamu itu adalah posisi sofanya misalnya ya. Jadi bangku-bangkunya ada pada sudut diagonal terjauh daripada pintu utama. Nah ini benar ya. Cara siasatnya bagaimana? Ya nggak ada masalah kan, benar gitu ya. Nah yang dimaksud dengan kamar mandi di atas ruang tamu boleh nggak gitu kan, ada tanda tanya dia kasih. Nah ini yang jadi masalah, banyak orang keliru. Katanya kalau air di atas pintu masuk boleh, sehingga banyak orang bikin kamar mandi WC pas di atas pintu utamanya juga kan. Jadi di lantai 2 posisinya itu pas di atas pintu utama, bahkan monobloknya, klosetnya di atas pintu utama. Nah ini kita dari sudut etisnya juga kayaknya nggak masuk deh ya. Seperti ada orang bertanya, Pak Kang, kalau kamar mandi WC di atas meja makan boleh nggak gitu posisinya? Ya kita nggak perlu hitung feng shui kali ya, nggak perlu cara feng shui. Sepertinya kalau kita lagi makan di atas ada yang flush. Rasanya gimana? Terus apalagi kalau bocor,
Waduh, lauknya nambah. Ada bumbu tambahan tuh masakan ya toh. Jadi tentu saja secara ya etisnya nggak masuk akal lah untuk meletakkan posisi kamar mandi WC di atas meja makan. Begitu juga di atas pintu utama. Namun kalau dia tidak di atas pintu utama, boleh nggak? Tidak masalah secara umum. Kenapa saya katakan secara umum? Karena ada hitungan sektor positif dan sektor negatif pada penataan rumah. Ya, kalau kamar mandi WC hendaknya tidak berada pada sektor positif rumah, gitu, ya. Oke. Harusnya di sektor negatif. Nah, andai kata karena satu dan lain hal, pintu utama sudah di areal positif nih, itu yang seharusnya. Kemudian di situ cuma foyer, ruang tamunya masuk ke bagian area negatif, di atasnya ada kamar mandi WC, itu tidak masalah. Namun bagi orang sahabat Sonora yang awam tentu bertanya lagi dong, bagaimana saya tahunya Pak Kang ruangan itu positif atau negatif? Nah kalau mau tahu persis sekolah dulu deh, sekolah feng shui. Ya toh? Namun untuk mengelak hal itu, kalau ditanya bagaimana nih, kita nggak tahu nih. Nah, kalau nggak tahu dan kemudian kamar mandi WC itu ada di atas ruang tamu, sebaiknya lampu ruang WC tadi dinyalakan non-stop. Kenapa sih perlu dinyalakan non-stop? Dan yang diharapkan adalah dengan memasang lampu pijar, bukan lampu yang neon biasa gitu ya, tapi sebaiknya pijar adanya gitu. Kenapa sih? Untuk memecah energi. Kita khawatir kan di bawah di posisi itu adalah ruang yang positif. Kalau dia ruang positif, dipasang kamar mandi WC, ruang tersebut kan menjadi negatif. Nah, karena energinya negatif, kita pasang lampu tadi dengan tujuan, dengan harapan kita memecah energi negatif supaya energi positif punya kesempatan memasuki areal yang tadi negatif, begitu. Warnanya bebas lampunya? Warna sih bebas. Oke. Baik, Pak Kang, nanti sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita break dulu nggak apa-apa ya Pak Kang ya? Oke dong. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Feng Shui bersama Pak Kang. Dan yang baru aja bergabung, selamat malam sahabat Sonora. Pak Kang, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke. Ini sebetulnya agak mirip-mirip Pak Kang, posisi kamar mandi di atas ruangan depan pintu utama. Ini kita baca detailnya dulu ya. Oke. Namanya Ricky. Namanya Ricky. CKY. Oke. 18 bulan 8. 18 bulan 8.
tahun 80, tahun 80, pukul 1:30 dini hari. pukul 1:30 dini hari, iya. Pak Kang, untuk posisi kamar mandi berada di atas ruangan di depan pintu utama. Sekitar 2 meter ke arah dalam rumah dari pintu utama. Pak Kang kebayang? Iya, keliru dong. Tadi kan kita sudah bahas. Sama mirip-mirip juga berarti ya? Iya, ya. Jadi untuk menghilangkan efek buruknya juga, tadi kalau kelewatan bisa langsung digeser dulu ini live YouTube-nya. Jadi untuk sementara boleh kita memasang lampu nonstop gitu. Kenapa untuk sementara kok nggak langsung dibongkar? Kalau bisa langsung dibongkar ya jauh lebih bagus dong ya. Tinggal kita cari waktu yang selaras untuk memulai pembongkaran tadi. Cuma kalau terbentur sesuatu, misalnya pendanaan, ya tentu kita harus pasang dulu lampu yang nonstop supaya nanti kalau ada perbaikan, toh kita bisa membiayai itu untuk mengubahnya gitu. Karena apa? Karena kalau ada WC di atas pintu biasanya mengganggu keuangan juga kan. Nah, daripada problem terus, ya sementara sambil lah. Tapi kalau udah terlanjur kepasang gitu, nanti ngumpulin uangnya nggak ngumpul-ngumpul dong kalau di tapi ada lampu juga sih tadi ya. Jadi itu kan tadi saya bilang untuk sementara. Untuk sementara sambil nyalain lampu terus sambil nabung dulu ya. Betul. Oke, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua Pak Kang, Ya. ada Ferry Gunawan. Ferry-nya FERRY. FERRY Ferry Gunawan. Gunawan 1 Juli tahun 2000. tanggal 1 bulan 7 ya? Juli Iya, tahun 2000. tahun 2000. Pukul 22:23. Pukul berapa? 22:23. 22:23. Oke. Kesehatannya gimana nih Pak Kang? Kesehatan yang sebetulnya nggak terlalu masalah ya. Dan kita lihat ya, dia punya semangat cukup baik. Artinya walaupun Ferry ini ambisinya besar, tapi dia punya aktivitas nggak terlalu berlebihan, tidak terlalu memaksa diri. Nah, kalau dia nggak akan memaksa diri ya tentu nggak akan masalah. Kenapa? Karena memang gangguannya itu nggak terlalu berat. Itu pada liver dia, ya pada empedu. Kenapa? Karena pada waktu dia lahir sebagai bayi dulu, ya itu dia agak kuning gitu, walaupun tidak kuning betul-betul gitu ya. Nah kemudian gangguan yang lainnya adalah pada pencernaan gitu ya, gampang kena gangguan pada pada GERD gitu. Itu aja yang perlu dijaga. Jadi pola makan ya harus diatur sedemikian rupa gitu. Ya dan tentu saja kalau ini tidak terganggu oleh lingkungan, ya maksudnya Ferry ini sebetulnya sangat hobi ya rasa pedes gitu ya. Nah kalau pedesnya ini nggak dikurangin, jadi kan biasanya suka kalau di keluarga banyak yang nggak suka, dia juga nggak akan bisa terbawa toh. Nah kalau ini terbawa dia gampang bener tuh sukanya sama sambal pedas, ya tentu akan mengganggu kedua tadi ya, baik itu kepada sistem dia punya apa itu pencernaan maupun pada livernya. Oke. Nah kalau sekarang itu kuliahnya di jurusan Computer Science, cocok nggak Pak Kang? Computer Science itu hardware atau software? Ilmu komputer gitu kali ya. Ya kalau dia itu hardware lumayan cocok, tapi kalau dia software dia nggak cocok gitu ya. Nah dia tuh sebetulnya
seharusnya masuknya ke kedokteran, ke teknik sipil gitu ya. Jauh ya persimpangannya. Iya, dan ke teknik agro gitu ya, teknik pangan ya. Nah kalau dia tuh ke kedokteran, padahal dia luar biasa loh, bisa dokter ginekolog, dokter anak, bahkan dia juga bisa untuk menjadi dokter bedah. Oke, tapi kalau udah terlanjur yang ngambil ilmu komputer berarti tadi yang software ya? Enggak, yang software malah enggak Iya, nggak cocok. Yang satunya tadi apa, Pak? Kalau ke hardware-nya, Hardware-nya. dia masih cocok walaupun kemajuannya kelak akan lambat. Oh, termasuk untuk usahanya dia. Iya dong. Berarti yang cocok usaha besok apa Pak Kang kalau masih di jurusan yang ini? Ya, kalau nggak tahu ya sekarang dia udah semester berapa. Kalau dia semester awal-awal mendingan dia pindah. Tahun 2000 tuh berarti ya semester 2, 3, 4, 3-4an kayaknya. Ya, nggak tahu ya. Dan kalau lihat usia mestinya sih udah mau lulus gitu ya. Oke, ini kalau pindah ya udah nanti silakan Ferry mengambil langkahnya gimana gitu ya Pak Kang ya. Ya, toh kalau bisa di komputer juga nggak ada salahnya. Nanti bisnisnya ya ke bidang yang tadi saya sudah sampaikan misalnya. Oke. Pak Kang, kita break lagi. Nanti kita sambung sesi 3. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat datang lagi di Feng Shui dan juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di Sonora Parto KG Radio Network. Dan Pak Kang, kita udah masuk sesi ketiga. Oke. Makin ramai antriannya Pak Kang. Sip. Mantap. Yang selanjutnya ada Jack, J-A-C-K. Jack. Oke. 26 bulan 7 Juli 26 bulan 7 tahun 2001. 2001. Masih muda banget ya. Ya. Pukul 00 lewat 29. 00 lewat 29. Kalau mau kuliah, yang cocok di bidang apa Pak Kang? Yang paling bagus ada dua pilihan. Di agrobisnis ya, itu tentu saja termasuk di dalamnya adalah teknik pangan gitu ya. Juga ke metalurgi ya, ada pilihan lain tapi agak kurang, yaitu ke mechanical electrical. Mechanical electrical. Iya, jadi teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Ini sekarang itu pun juga udah kerja di showroom mobil sebagai product expert. Kalau dia sebagai product expert mestinya cocok ya. Karena spare part mobil kan kebanyakan dari bahan bakunya logam. Tapi ke aksesoris yang dari bahan plastik dia tentu
seringkali agak ngaco lah. Berarti kalau yang berbau-bau logam gitu dia masih oke lah ya? Iya, Termasuk kalau dia mau buka usaha pun juga ada unsur logamnya. betul. Atau ada unsur kayunya gitu. Kalau sisi kesehatan Pak Kang? Relatif dia bagus, paling gangguannya cuma di pencernaan aja gitu ya, nggak ada hal yang terlalu gitu. Oke. Itu saja ya Pak Kang ya. Iya, Siap, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya Pak Kang, iya. ada pertanyaan dari Maitin. Siapa? Maitin. Saya- Maitin, M-A-Y-T-I-E-N. MAY spasi nggak? Tanpa digabung. MAYTI E-N. Maitian. Ini cewek cowok? Aduh, sebentar. Sebentar. Kalau suami, oh istri. Oh, cewek ini berarti Pak Kang. Soalnya di bawahnya ada keterangan suami tapi tanpa nama. Berani nggak Pak Kang? Ya paling kita bahas dia gitu ya. Oh, dianya aja berarti ya. Maitian 12 bulan 10 12 bulan 10 tahun 57 tahun 57 pukul 11:45 malam 23:45. 23:45. Oke. Usaha yang cocok apa Pak Kang? Usaha yang cocok ini sama dengan tadi, siapa bagusan aja, Jack ya? Saya Jack. Iya. Jadi pilihannya sabab boleh dibilang percis lah gitu. Ya, jadi di bidang berunsur kayu dominan dan berunsur logam dominan. Cuma masalahnya kalau buat gesit ya, Jack kalah nih sama Maitian, lebih gesit dan ambisius gitu. Jadi Maitian ini walaupun dia wanita, kalau pergi perang dia pasukan depan gitu. Ya cuma sayangnya dia punya prinsip nggak kuat untuk seorang pebisnis gitu ya. Jadi tolong sering pakai baju warna hijau gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak gampang dipengaruhi oleh orang lain gitu ya. Dan tentu saja kalau arogansinya dibuang, dendamnya dibuang, maka kemajuan cepat banget melekat kepada Maitian dan juga kepada tadi Jack tadi ya. Karena keduanya ini dalam analisanya potensi keberuntungannya besar. Cuma tentu saja hal-hal yang menjadi batu sandungan harus bisa disingkirkan. Nah kalau rumah Pak Kang? Rumah tergantung suami dong ya. Gimana Pak Kang? Tergantung suami dong. Nah suaminya, nah ini sebetulnya tuh dia tuh lengkap loh, ada jamnya, ada tanggal lahirnya, Iya, tapi namanya ya nggak ada. Ya lain kali kalau ada namanya kita bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah bergabung, bisa dilengkapi dulu. Kemudian Pak Kang, aduh tinggal 2 menit ini kita carikan yang pendek ya Pak Kang. Oke. Sebentar. Ini Pak Kang, ada Alex. Alex, ALEX. Alex, ALEX. Oke. 24 bulan 11 24 bulan 11 tahun 89 tahun 89 pukul 20 malam. 20 ya. Oke. Ini saya tuh mau kerjasama dengan Ari, ARRY. ARRY. Tanggal lahirnya Lelaki juga ya. gimana? Hari ini laki dong ya. Semestinya Tanggal 24 bulan 2 24 bulan 2. tahun 87. Iya. Ini mau bisnis properti bagian pemasaran. Apakah si Ari jamnya? bisa diandalkan Pak Kang? Jamnya Nah, nggak ada. nggak berani jawab. Nggak berani ya. Dulu Nggak sama sebenarnya yang lengkap lah.
Ini udah beberapa pertanyaan kepentok di kurang banget datanya. Ya, nggak berani jawab. Nanti saya keliru, saya malah mencelakakan. Nah, oke. Jadi sahabat Sonora, ini mumpung masih nanti ada satu sesi lagi, siapa tahu nanti waktunya juga memungkinkan untuk menjawab pertanyaan Anda, bisa dilengkapi dulu ya. Pak Kang, kita break, nanti ada satu sesi lagi. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjut lagi Feng Shui di edisi 28 Mei 2021 di sesi terakhir, Pak Kang. Iya. Kita lanjut lagi, semoga di data-data berikutnya lengkap-lengkap ya. Oke. Ini ada Nita Rosita, Pak Kang. Nita Rosita. 8 bulan 7. Sebentar, Nita. Mei, Juni. Bulan 6, maaf. Tanggal 8. Bulan 6, Juni. Bulan 6. Tahun 88. Tahun 88. Pukul 8 pagi. 8 pagi. Ini bekerja sebagai guru honorer, Pak Kang. Iya. Kemudian kita lengkapin data suaminya sekalian ya. Oke. Suaminya Retno Indirianto. Siapa namanya? Retno. Retno. Retno Indirianto. Indirianto. Betul. Oke. 2 bulan 3. Tanggal 2 bulan 3. Tahun 87. Tahun 87. Pukul 15 sore. Oke. Pekerjaannya menjadi penyuluh pertanian padi kontrak. Penyuluh Pertanian padi tapi iya, kontrak. Iya, cocok. Cocok ya, keduanya juga cocok tadi sama si Nita Rosita. Kalau sebagai guru kurang cocok. Walaupun kekurangannya tidak fatalis, tapi perkembangannya boleh dibilang susah diharapkan. Ya. Nah, dua-duanya cocok untuk kepertanian. Ya, jadi kalau bisa saya berharap sebentar, ada yang perlu saya hitung dulu ini. Sebentar. Ya, sebaiknya Juragan Retno mulai juga terjun sebagai pebisnis ya di bidang hasil bumi gitu kan. Dia kan penyuluh pertanian toh. Oke. Ya memang buat Juragan Retno enggak segampang membalikkan tangan untuk sukses dalam berbisnis. Tetapi lambat laun dia akan mengalami sukses, terutama setelah memasuki usia kepala empatan gitu ya. Nah, nanti kemajuannya akan jauh lebih signifikan. Jadi ada lebih baik keduanya bergerak di bidang pertanian dan turunannya. Oke. Turunannya ngerti gak? Ya, saya masih agak ngawang sih Pak Kang. Turunannya tuh kalau dari pertanian kita punya
beras misalnya. Nah. Dari beras kalau kita bikin penganan dari beras, ya itu kan turunannya kan. Oke, yang berkaitan sama beras atau bahan pertanian berarti ya? Betul. Kemudian kita bikin toko kelontongan. Ya, itu diantaranya. Dan kedua-duanya cocok untuk menggeluti bidang hasil bumi, baik itu yang cairan ataupun yang non cairan. Ya, jadi kedua-duanya sebaiknya berkonsentrasi ke sana. Tetapi tentu saja saya berharap Retno dulu yang terjun ya, karena dia memang sudah jauh lebih siap gitu ya. Oke. Dan kedua-duanya orang yang sangat rajin, tetapi juga disiplinnya luar biasa gitu. Hanya saja kedua-duanya ini males minum loh. Kurang cairan buat Nggak kesehatan. bisa. Jadi apalagi terhadap Juragan Retno, dia bisa karena dehidrasi. Jadi jangan lupa minum yang cukup begitu ya. Dan jaga pinggangnya, dia gampang dua-duanya kena sakit pinggang ya. Dan satu lagi saya mau minta tolong agar Juragan Nita ya kurangi asupan yang manis-manis, paling demen sama gula-gula. Ya. Jadi mengingat nanti masa depannya walaupun sekarang perkembangannya nggak sesuai harapan, nantinya akan sangat bagus. Yang penting kita dari awal sudah bergerak dulu agar nanti kelak on the track gitu ya. Betul. Jadi percepatan kemajuannya nanti akan jelas gitu. Kalau warna baju Pak Kang? Jadi yang saya cuma berharap untuk misalnya Nita kurangi baju warna kuning, coklat, merah gitu ya. Tapi lebih banyak warna putih yang dipakai. Dan kedua-duanya ketika sedang santai, tolong pakai baju warna hitam. Dan ketika tidur matikan lampu. Karena tidurnya mereka berdua ini bermasalah gitu. Kurang produktif, kurang berkualitas, sehingga ketika dia bekerja produktivitasnya tidak akan maksimal gitu ya. Karena terganggu, karena kalau orang yang tidurnya nggak berkualitas kan produktivitasnya tentu aja nggak akan maksimal ya. Oke, itu saja ya Pak Kang ya? Iya. Oke, terakhir ini Pak Kang tadi yang Mike Tien. Iya. Ini udah ada nama suaminya, langsung aja kita ini ya. Oke. Nama suaminya, saya perlu sebutin lagi nggak data lengkapnya Mike Tien? Nggak usah kali ya. Nggak usah ya. Nama suaminya Sigit Pak Kang. Sigit. Tanggal 7 bulan 7. Tanggal 7 bulan 7. Tahun 49 pukul 7 pagi. Tahun 49. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Iya. Rumahnya yang bagus terhadap mana Pak Kang? Rumahnya. Nah, tadi saya bilang tuh siapa? Retno yang barusan tadi. Bukan, istrinya siapa? Aduh, saya juga. Ini nih, Nita Rosita. Nita itu hobi bener makan manis gitu ya. Tolong dikurangi. Tapi Sigit jauh lebih suka lagi nih. Ya. Jadi hati-hati gitu ya. Kurangi bener yang manis-manis. Kemudian juga Gan Sigit cocoknya untuk menghadap ke timur atau ke timur laut. Oke. Iya, dan juga kalau bisa kepada Juragan Sigit tolong makan sayur diperbanyak dong. Banyak daging ya? Iya, kecenderungannya memang lebih kepada daging. Mudah-mudahan udah mulai vegan gitu ya. Nah Pak Kang, ini katanya suaminya baru ciong. Boleh nggak buka usaha tahun ini? Apa harus nunggu suami istri nggak ciong Pak Kang?
tadi istrinya siapa ya? Saya lupa. Tanggal lahirnya 12 bulan 10 tahun 57. 12 bulan 10 tahun 57. Oh, sionya sio ayam. Si istri lagi bagus-bagusnya. Suami lagi ciong. Jadi istri lah. Jam berapa ini si apa? 11.45 kalau si Maician ya. 11? 11.45, 23:45 malam. 23:45 namanya Maitian ya. Bentar. Ini sih kalau posisi rumahnya cocok, mereka ini luar biasa kecocokannya dalam hal berbicara dan juga kecocokannya dalam perjodohan. Ini sih kekayaannya susah hitung loh. Oh iya. Ini sih luar biasa, ini sih hebat sekali nih. Tinggal rumahnya ada mana sekarang ya? Nah, ada dikasih tahu nggak? Nggak disebutin. Ya, kalau dia ini bener, ini susah ngitung dia punya harta ini. Jadi nggak usah berpikir untuk bisnis lagi dong ya. Jadi kalau sampai ini gagal, sekarang nggak sesuai dengan apa yang saya katakan, boleh aja nanti minggu depan telepon kita. Di mana letak kesalahannya kita cari tahu. Ini sih harta susah itu. Melimpah ya. Iya. Nah, ini udah dimangkakin sama Pak Kang untuk konsul lebih minggu depan. Ditunggu ya. Tapi Pak Kang, saya harus kita pamitan dulu. Oke. Ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan. Selamat malam. Sukses selalu Juragan.